Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya doakan Anda semua semoga selalu sehat dan mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju kesuksesan dunia akhirat. Dan jika Anda berkenan menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng serta memberikan saran atau kritik pada kolom komentar demi perbaikan channel kami. Silahkan disimak penelitian berikut. Implementasi algoritma Fuzzy K-Nearest Neighbor (FKNN) pada deteksi potensi bencana alam tsunami. Disusun oleh Faris Fitrianto, NIM 105066011111065. Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Latar belakang. Tsunami adalah gelombang laut yang terjadi karena adanya gangguan impulsif pada laut. Gangguan impulsif tersebut terjadi akibat adanya perubahan bentuk dasar laut secara tiba-tiba dalam arah vertikal atau dalam arah horizontal. Pada umumnya menurut BMKG penentuan gempa bumi termasuk berpotensi tsunami menggunakan ukuran seperti lokasi epicenter terletak di dasar laut, kedalaman gempa kurang dari 70 km. Serta magnitude lebih dari 7.0 skala Richter, sumber BMK 12. Ukuran tersebut ternyata tidak selamanya karena banyak kejadian tsunami di berbagai belahan bumi ini yang terjadi ketika magnitud gempa bumi kurang dari 7 skala Richter, sumber NGD 12. Untuk menentukan suatu data gempa bumi termasuk berpotensi tsunami atau tidak berpotensi tsunami, diperlukan proses klasifikasi. Klasifikasi adalah teknik data mining yang digunakan untuk memprediksi kategori dari objek yang belum memiliki kategori. Penelitian tersebut menggunakan informasi terjadinya gempa yang terjadi di seluruh dunia dalam rentang tahun 2000 sampai 2012 dengan menggunakan teknik klasifikasi Modified K-Nearest Neighbor (MKNN). Metode K-Nearest Neighbor melakukan klasifikasi pada data baru yang masih belum diketahui untuk masuk ke dalam kelas mana dengan menggunakan beberapa data latih. Metode KNN mempunyai permasalahan pada saat sejumlah kelas prediksi sebanyak K mempunyai jumlah yang sama antara kelas X dan kelas Y. Di mana hal tersebut akan menimbulkan hasil yang ambigu pada penentuan kelas hasil atau kelas prediksi. Selain itu pada data baru tidak mempunyai nilai keanggotaan yang menunjukkan kekuatan pada kelas prediksi. Fuzzy K-Nearest Neighbor (FKNN) adalah pengembangan KNN yang digabungkan dengan teori fuzzy dalam memberikan definisi pemberian label kelas pada data uji yang diprediksi. Pada skripsi kali ini, penulis akan mencoba untuk mengimplementasikan algoritma Fuzzy K-Nearest Neighbor (FKNN). Dengan menggunakan metode tersebut diharapkan mampu memberikan hasil akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode yang pernah dipakai pada penelitian sebelumnya. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana implementasi algoritma Fuzzy K-Nearest Neighbor (FKNN) untuk deteksi potensi bencana alam tsunami. 2. Berapa tingkat akurasi algoritma Fuzzy K-Nearest Neighbor (FKNN) untuk deteksi potensi bencana alam tsunami? Batasan masalah. Pada skripsi ini terdapat beberapa batasan masalah yaitu antara lain 1.
Data gempa bumi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari database National Geophysical Data Center, http://www.ngdc.noaa.gov. 2. Data tsunami yang digunakan hanya berasal dari aktivitas gempa bumi bawah laut. 3. Parameter yang digunakan dalam penentuan potensi bencana alam tsunami ada 5, yaitu antara lain, kedalaman gempa, depth, magnitudo momen, MW, magnitudo permukaan, MS, magnitudo body, B, serta skala MMI. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu antara lain: 1. Mengimplementasikan algoritma Fuzzy-K-Nearest Neighbor (FKNN) dengan menjadikan sebuah aplikasi untuk deteksi potensi bencana alam tsunami. 2. Menghitung tingkat akurasi algoritma Fuzzy-K-Nearest Neighbor (FKNN) untuk deteksi potensi bencana alam tsunami. Manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan yaitu agar hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi BMKG dalam menciptakan suatu sistem deteksi potensi bencana alam tsunami yang lebih akurat. Kajian pustaka. Penelitian sebelumnya tentang deteksi bencana tsunami oleh AD tahun 2013 dengan menggunakan metode MKNN menghasilkan tingkat akurasi sebesar 73,74%. Penelitian sebelumnya menggunakan metode Fuzzy-K-Nearest Neighbor oleh sel tahun 2013 untuk mendiagnosis penyakit diabetes mellitus. FKNN memperoleh tingkat akurasi sebesar 98%. Penelitian sebelumnya yang lainnya oleh Yan tahun 2013 untuk menentukan status evaluasi kinerja karyawan, FKNN memperoleh tingkat akurasi sebesar 66%. Tsunami. Tsunami adalah gelombang laut yang terjadi karena adanya gangguan impulsif pada laut. Gangguan impulsif tersebut terjadi akibat adanya perubahan bentuk dasar laut secara tiba-tiba dalam arah vertikal atau dalam arah horizontal. Perubahan tersebut disebabkan oleh gempa bumi bawah laut, gunung berapi meletus, atau hantaman meteor di laut. Sumber INA 10. Tsunami tidak terlihat saat masih berada jauh di tengah lautan. Namun begitu mencapai wilayah dangkal, gelombangnya yang bergerak cepat ini akan semakin membesar. Tenaga setiap tsunami adalah tetap terhadap fungsi ketinggian dan kelajuannya. Apabila gelombang menghampiri pantai, ketinggiannya meningkat sementara kelajuannya menurun. Gempa bumi. Gempa bumi merupakan salah satu penyebab terjadinya tsunami. Gempa bumi bisa disebabkan oleh berbagai sumber. Antara lain, 1. Letusan gunung berapi atau erupsi vulkanik. 2. Tubrukan meteor. 3. Ledakan bawah tanah, seperti uji nuklir. Dan 4. Pergerakan kulit bumi. Gempa bumi sering terjadi karena pergerakan kulit bumi, atau disebut gempa tektonik. Berdasarkan seismologi, gempa tektonik dijelaskan oleh teori lapisan tektonik. Teori ini menyebutkan bahwa lapisan bebatuan terluar yang disebut litosfer mengandung banyak lempengan. Di bawah litosfer ada lapisan yang disebut atmosfer. Lapisan ini akan melumasi bebatuan tersebut sehingga mudah bergerak. Parameter gempa bumi penyebab tsunami. 1. Kedalaman gempa bumi atau depth. 2. Magnitudo momen atau MW. 3. Magnitudo gelombang permukaan atau MS. 4. Magnitudo gelombang badan atau MB. 5. Skala MMI.
Fuzzy K-nearest neighbor disingkat FKNN. Fuzzy KNN merupakan metode klasifikasi yang menggabungkan teknik fuzzy dengan K-nearest neighbor classifier. Algoritma Fuzzy K-nearest neighbor memberikan nilai keanggotaan kelas pada data uji, bukan menempatkan data uji pada kelas tertentu. FKNN merupakan metode klasifikasi yang digunakan untuk memprediksi data uji menggunakan nilai derajat keanggotaan data uji pada setiap kelas. Persamaan normalisasi data, perhitungan min-max normalisasi ditunjukkan pada persamaan 2.1. Fungsi Euclidean distance didefinisikan pada persamaan 2.3. Untuk mencari nilai Fuzzy K-nearest neighbor pada suatu data digunakan persamaan 2.5, tetapi sebelum mencari nilai keanggotaan tiap kelas terlebih dahulu diproses dengan menggunakan persamaan 2.4. Setelah itu nilai keanggotaan tiap kelas dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2.5. Data training. Data pada penelitian ini diperoleh dari situs National Geophysical Data Center dengan alamat yaitu http://www.ngdc.noaa.gov/. Data yang diproses nantinya berjumlah 300 data, di mana data tersebut adalah data gempa bumi bawah laut antara tahun 1991 hingga 2006. Dari 300 data tersebut, 117 data termasuk kelas tsunami dan 183 data termasuk kelas tidak tsunami. Di antara 117 data tersebut, 40 data merupakan data tsunami dengan magnitude kurang dari 7.0 SR. Pengujian sistem. Pada proses pengujian nantinya sistem akan dicoba menggunakan beberapa skenario sebagai berikut. 1. Pengujian dengan nilai K bervariasi dari 2 sampai 50 menggunakan data latih serta data uji masing-masing 150 data, di mana komposisi serta variasi datanya sama tiap nilai K untuk mencari nilai akurasi terbaik. Selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan data latih dengan komposisi yang berbeda di tiap percobaan. Pada pengujian yang ketiga digunakan jumlah data latih serta data uji yang sama, yaitu 150 data dengan pengujian sebanyak 20 kali dengan variasi data latih serta data uji yang berbeda-beda tiap kali percobaan. Proses klasifikasi secara umum digambarkan pada flowchart berikut. Proses normalisasi nilai parameter digambarkan pada flowchart berikut. Proses KNN digambarkan pada flowchart berikut. Proses perhitungan Euclidean distance digambarkan pada flowchart berikut. Proses perhitungan FKNN digambarkan pada flowchart berikut. Proses perhitungan manual. Proses ini dilakukan untuk menentukan tsunami atau bukan. Tsunami bernilai, ya, sedang bukan tsunami bernilai, tidak. Pada perhitungan normalisasi nilai data uji dan data latih, didapatkan nilai V, X, sama dengan 21, nilai min sama dengan 7, nilai max sama dengan 87, rank nilai sama dengan 87 dikurangi 7 sama dengan 80. Sehingga didapatkan nilai normalisasi untuk record pertama yaitu V aksen sama dengan 0,175. Hasil perhitungan normalisasi data disusun dalam tabel untuk menentukan kategori tsunami. Langkah selanjutnya ialah melakukan proses perhitungan KNN, perhitungan jarak Euclidean distance dengan menggunakan persamaan 2.3. Hasil perhitungan Euclidean distance direkap dalam sebuah tabel.
Kemudian data diurutkan berdasarkan nilai Euclidean distance terkecil dan menentuan nilai K. Setelah proses penentuan nilai K, dilakukan proses fusi untuk mencari nilai membership untuk setiap kelas J, berpotensi tsunami atau tidak berpotensi tsunami, dengan menggunakan persamaan 2.5. Kemudian dilakukan perhitungan nilai keanggotaan dari data yang baru pada masing-masing kelas menggunakan persamaan 2-4, di mana pada perhitungan di sini digunakan nilai M sama dengan 2. Dari perhitungan berikut, didapatkan nilai keanggotaan dari tiap kelas, di mana akhirnya didapatkan untuk kelas tsunami bernilai sama dengan 0,387. Sedangkan untuk kelas tidak tsunami didapatkan nilai sama dengan 0,613. Dapat disimpulkan bahwa nilai tidak tsunami lebih besar dari nilai tsunami, sehingga dapat disimpulkan bahwa data uji yang dimasukkan termasuk dalam kelas prediksi tidak berpotensi tsunami. Pengujian pengaruh nilai K terhadap akurasi. Pengaruh komposisi data latih terhadap tingkat akurasi. Pengujian pengaruh variasi data uji dan data latih terhadap akurasi. Analisa hasil pengaruh nilai K terhadap akurasi. Nilai K yang bertambah hingga pada nilai tertentu yaitu K sama dengan 11 dan K sama dengan 23 diikuti dengan akurasi yang meningkat hingga mencapai maksimum. Dikarenakan semakin besar nilai K semakin banyak pula komposisi kelas mayoritas yang mendekati kelas prediksi. Banyaknya komposisi kelas mayoritas, tingkat kesalahan prediksi akan semakin kecil sehingga memberikan akurasi yang semakin tinggi. Meskipun penambahan nilai K yang terlampau besar juga menyebabkan penurunan tingkat akurasi di mana ditunjukkan pada nilai K sama dengan 24 dan seterusnya. Akan tetapi penurunannya tidak terlalu signifikan dan masih berada di atas 90%. Analisa hasil pengaruh komposisi data latih terhadap tingkat akurasi. Analisa hasil pengaruh variasi data uji dan data latih terhadap akurasi. Analisa hasil pengaruh variasi data uji dan data latih terhadap akurasi. Kesimpulan 1. Algoritma FKNN telah diimplementasikan untuk deteksi potensi bencana alam tsunami dengan menggunakan 5 buah parameter, yaitu depth, MEW, MS, B dan skala MMI. Pada klasifikasi dengan FKNN meliputi beberapa tahapan, yaitu normalisasi nilai parameter tsunami, proses Euclidean distance, proses pengurutan jarak, proses pemilihan data dengan menggunakan nilai K sama dengan 2-50. Pemilihan kelas mayoritas, hingga kemudian diproses ke dalam fusi untuk mendapatkan kelas hasil keputusan. Kesimpulan kedua, algoritma fusi K-nearest neighbor menghasilkan tingkat akurasi yang baik untuk deteksi potensi bencana alam tsunami. Pada pengujian menggunakan data latih serta data uji dengan jumlah masing-masing 150 data didapatkan nilai akurasi maksimum sebesar 95.3% dengan nilai K sama dengan 11 dan K sama dengan 23. Nilai akurasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain,
Semakin besar nilai K, semakin banyak pula komposisi kelas mayoritas yang mendekati kelas prediksi. Dan komposisi data latih dengan komposisi kelas yang mendekati seimbang akan memberikan akurasi yang lebih baik dibanding dengan data latih dengan komposisi kelas tidak seimbang. Dikarenakan pada data latih yang tidak seimbang, suatu kelas prediksi akan lebih condong ke salah satu kelas yang mempunyai komposisi kelas mayoritas dalam suatu data latih. Saran penulis untuk penelitian selanjutnya adalah agar penelitian selanjutnya dapat digunakan kelas keputusan yang lebih banyak seperti terjadi tsunami, waspada, siaga, awas, serta tidak tsunami. Dengan menggunakan lebih banyak parameter yang mendukung kelas keputusan tersebut dan diharapkan untuk penelitian yang lebih lanjut dapat digunakan algoritma lain yang belum pernah digunakan. Untuk penentuan potensi bencana alam tsunami seperti SVM dan lain sebagainya. Sekian D.A.N. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.